Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang bernama Jifun Ben Rabari. Ia berusia 70 tahun, seorang wanita asal India yang melahirkan di usia 70 tahun. Padahal dokter sebelumnya mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa memiliki anak. Suaminya berusia 75 tahun. Pasangan ini sudah berusaha untuk memiliki bayi selama puluhan tahun, tetapi tak kunjung berhasil. Hingga akhirnya mereka menjalani program bayi tabung dan menyambut kelahiran putra mereka. Zaman sekarang, seorang perempuan dimungkinkan hamil dan melahirkan pada usia tua. Itu berkat kemajuan teknologi, yakni teknik bayi tabung. Akan tetapi, pada zaman dulu, teknologi belum semaju saat ini. Zakaria dan Elizabeth sangat merindukan memiliki anak. Mereka sudah berdoa selama bertahun-tahun, usia mereka juga sudah tua, dan menurut keadaan pada zaman itu, tidak ada perempuan yang bisa hamil pada usia tua. Mustahil bisa terjadi. Zakaria dan Elizabeth adalah sepasang suami istri yang mengabdikan diri untuk melayani di bait suci. Di masyarakat Yahudi pada zaman dahulu, ketika tidak memiliki keturunan, itu jadi sebuah aib bagi keluarga. Apalagi mereka berdua adalah para pelayan Tuhan. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat mereka undur dari pelayanan. Sebagai sepasang hamba Tuhan, pastilah mereka juga telah membawa pergumulan mereka ini dalam doa. Tapi doa itu seakan-akan dijawab tidak oleh Tuhan. Karena sampai usia lanjut pun mereka belum memiliki anak. Kenyataan itu kemudian mereka terima sebagai bagian dari perjalanan kehidupan mereka. Namun demikian, pada waktu Zakaria mendapat giliran dari rombongan keimamannya untuk membakar ukupan di bait Allah, malaikat Tuhan datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Anaknya akan menjadi nazir dan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan menjadi perintis jalan Tuhan dalam membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarga-keluarga dipulihkan. Zakaria diberikan perintah untuk memberi nama Yohanes kepada anak itu. Anaknya akan menjadi seorang yang besar. Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Nabi Elia. Tapi ternyata berita indah ini justru membuat Zakaria bimbang karena ia dan istrinya sudah tua. Ia lupakan Tuhan yang pernah juga menyatakan karyanya terhadap Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Oleh karena itu, Zakaria tidak dapat berbicara. Sampai pada waktu anak itu lahir, Zakaria akan dapat kembali berbicara. Sementara itu, orang-orang yang ada di luar bait Allah terus menunggu Zakaria keluar dari bait Allah. Mereka heran mengapa ia begitu lama. Ketika akhirnya Zakaria keluar dan ia sudah bisu, mereka tahu bahwa ini terjadi karena Zakaria mengalami satu penglihatan dari Allah di dalam bait Allah. Setelah selesai bertugas, Zakaria kembali ke rumah. Dan beberapa waktu kemudian Elizabeth pun mengandung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mustahil bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Zakaria dan Elizabeth sudah berdoa agar bisa punya anak. Tuhan mengabulkan doa mereka. Usia mereka sudah tua. Tampaknya sudah tidak mungkin punya anak. Tapi itu bisa terjadi. Kalau kita mengalami kesulitan, maka kita dapat terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Sesulit apapun, Tuhan sanggup menolong. Walau kelihatannya mustahil, tapi bagi Allah bisa terjadi. Mungkin kita pun pernah meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita, tatkala menghadapi masalah yang tak teratasi dalam jangka waktu yang lama. Walau demikian, janganlah bimbang. Tetaplah berharap, karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan.
Allah sanggup mengubah dari kesesakan dan penderitaan menjadi kebaikan dan sukacita bagi kita. Teruslah berpengharapan, Tuhan memberkati. Amin.